Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di hari 11 Ramadan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya orang-orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Karena itu, untuk hari yang ke-11 ini, saya ingin menceritakan suatu kisah inspiratif yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kisah ini dituturkan oleh seorang sahabat bernama Bara' bin Asif. Dan kisah ini diabadikan di dalam kitab Jami' Sahih Al-Bukhari. Kisah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khaisy bin Shirmah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan ibadah puasa di tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Madinah dengan turunnya ayat 183 surah Al-Baqarah tadi, maka kaum muslimin kemudian melaksanakan ibadah puasa, termasuk tentu saja sahabat Nabi SAW yang bernama Khaisy bin Shirmah. Beliau adalah seorang sahabat yang sederhana, sahabat yang senantiasa bekerja keras, seorang petani yang harinya diisi malamnya dengan ibadah dan siang harinya diisi dengan bekerja di kebun kurma. Ia bekerja sebagai seorang petani. Ketika itu, beliau melaksanakan ibadah puasa. Meskipun berpuasa di siang hari, beliau tetap bekerja. Maka, ketika tiba waktu maghrib, waktu berbuka puasa, beliau pulang ke rumah. Lalu kemudian bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, makanan apa yang tersedia untuk saya jadikan sebagai buka puasa hari ini?" Istrinya kemudian meminta maaf kepada suaminya. "Wahai suamiku, saya mohon maaf, tidak ada makanan apa-apa yang tersedia sebagai hidangan buka puasa kita hari ini." Maka suaminya bersabar menerima penyampaian dari istri tersebut. Beliau tetap mengisi malamnya itu dengan ibadah sampai kemudian beliau istirahat. Kata istrinya, "Istirahatlah wahai suamiku, saya akan mencarikan makanan untukmu." Ketika istrinya sibuk mencari makan, suaminya ketiduran sampai kemudian masuklah waktu subuh, dan beliau dalam keadaan tidak makan sama sekali di malam hari tersebut. Tapi besoknya, beliau tetap melaksanakan ibadah puasa dengan penuh semangat. Sampai akhirnya beliau kemudian merasa sangat kecapekan, kelaparan karena tidak pernah makan dan minum di kemarinnya, malamnya dan hari itu. Maka ketika kisah ini sampai kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, "Wa kulu wasrobu hatta yattabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Benang putih yang dimaksud di situ adalah fajar. Dengan turunnya ayat tersebut, para sahabat Nabi SAW kemudian memahami apabila di malam hari mereka bisa makan dan minum asalkan belum masuk waktu fajar. Karena sebelumnya itu banyak sahabat yang menyangka apabila sudah tidur di malam
harinya, maka tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Di antara hikmah yang bisa kita petik dari kisah inspiratif tadi, bagaimana para sahabat begitu besar ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah ketaatan dalam beribadah tidaklah sama sekali menghalangi para sahabat untuk bekerja keras demi mencari nafkah, memenuhi kebutuhan diri dan kebutuhan keluarga. Kemudian yang ketiga, betapa agama ini sesungguhnya tidak menyusahkan pemeluk agama ini, tapi justru agama ini di dalamnya terdapat begitu banyak kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengendaki kemudahan bagi hambanya dan sama sekali tidak mengendaki kesukaran. Oleh karena itu, yakinlah saudara sekalian, ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak menyusahkan bagi kita. Ibadah ini adalah ibadah yang mudah untuk kita lakukan, asalkan benar-benar dilakukan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan dan kemudahan, kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa yang kita laksanakan tersebut. Ibadah lain yang sangat dijaga sahabat yaitu tilawah Al-Quran. Fatimah, putri Rasulullah, tahu bahwa Jibril setiap Ramadan mengecek tilawah Al-Quran beliau. Jibril menemui Nabi di malam hari untuk menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran di waktu tersebut. Waktu malam adalah saat di mana kesibukan duniawi selesai, pikiran dan jiwa dapat fokus untuk beribadah, hati dan lisan dapat konsentrasi mentadaburi ayat-ayat ilahi. Allah berfirman, Inna nasi'atal laili ya asyadu wat awwa akwamu gila. Artinya, sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 6. Para sahabat tahu bahwa bulan Ramadan tak bisa dipisahkan dari tilawah Al-Quran karena Ramadan adalah syahrul Quran. Seperti Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran 1 kali setiap 24 jam. Itu artinya dalam 1 bulan beliau sanggup hatam 29 atau 30 kali. Sebagian sahabat ada yang memilih hatam seminggu sekali, seperti Abul Mujlis. Beliau mengimami suatu kampung di bulan Ramadan dan khatam tiap 7 hari sekali. Meski bisa khatam berkali-kali, bukan berarti tidak bisa tadabbur karena mengejar jumlah khatam. Satu hal penting ketika berpuasa ialah meninggalkan dosa-dosa kecil yang bisa merusak pahala puasa. Karenanya para sahabat banyak menghabiskan waktu di masjid. Kami membersihkan puasa kami, kata mereka. Berada di masjid membuat mereka menghindari hal-hal yang sering merusak bisa menggugurkan atau mengurangi pahala puasa. Terutama dari dosa lisan, semisal ghibah, mencela, berkata jorok, dan lain sebagainya. Hal ini akan terlihat kontras jika dibandingkan dengan kondisi yang terjadi hari ini, di mana waktu saum yang kosong justru diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dan terlarang, hanya dengan dalih menunggu waktu buka tanpa disadari. Cara menunggu waktu buka tersebut justru merusak pahala puasa, sehingga yang tersisa cuma lapar dan dahaga. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua, dapat kita ambil hikmahnya, sehingga dalam menjalankan ibadah puasa kita dapat meraih pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.